video ini video perdana di Bumi Misteri ya, tentang misteri-misteri di sekitar kita. Baik itu tentang horor, misteri yang tidak terpecahkan, pengalaman pribadi atau cerita-cerita rakyat, atau bahkan sains sekalipun, dia ada unsur hiburannya, unsur ilmunya, unsur pengetahuannya, dan tentunya edukasinya juga. Baru yang sekarang hadir di studio Bumi Misteri ini, beliau dulu secara singkatnya saya ceritakan dulu, beliau dulu ada yang namanya kecelakaan ya, dan dalam kecelakaan itu beliau adalah dalam posisi koma. Nah, ternyata ketika dalam posisi koma itu ada yang namanya perjalanan spiritual, yang mungkin sebuah misteri, dan mungkin ada orang yang mengalaminya yang bisa menceritakan apa kejadiannya sebelum state koma atau state tadi, posisi spiritual experience itu, apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Ada dulu kejadian seperti yang kecelakaan, jatuh dan sudah tidak sadarkan diri. Tidak ada, karena tidak sadar, tapi mendengar ada. Mendengar. Jadi cuma ada pendengaran. Mendengar dan tidak melihat. Tidak melihat tapi cuma mendengar. Dengar. Yang didengar apa saja? Yang didengar ya cara bicara orang, ngobrol orang yang kejauhan itu kedengar kayak gitu. Yang dia obrolin itu tahu. Atau tidak ada yang tidak dikenal, ada yang dikenal. Yang dikenal pasti tahu suara suara. Jadi ketika Cuman kita nggak inget aja gitu, nggak bisa buka gitu. Terus yang Kang Adi alami itu gelap. Tapi semua suara terdengar. Dengar. Suara apa aja? Orang ngobrol, Orang bicara, suara benda jatuh dan sebagainya. Nama saya Kak Adi. Saya tinggal di sekitaran antara kota dan desa. Sebutan koma itu persebutan untuk istilah medis. Kalau kita sebutnya, kalau yang kita raba itu dari setiap kejadian itu, dokter hanya menyebut sebuah koma, tapi kita menyebut itu hanya perjalanan religi aja. Biar kita mengakui ya, diakui kemarin gitu, diakui lah. Kejadiannya itu spontan sih. Antara sadar dan tidak sadar. Panjang lah cerita untuk ke situnya. Mungkin setelah kejadian lama koma itu ya, perjalanan religi saya itu, apa yang saya rasakan itu ya sekitar hampir seminggu 2 minggu itu bagaikan persekian menit gitu. Oh, jadi Komanya itu 2 mingguan. Sedangkan kalau dihitung-hitung dalam beberapa menit gitu, 1 jam itu 60 menit. Berarti satu 60 detiknya itu kita udah ngerasain seperti apa. 1 harinya kita seperti apa. Nah, ketika saya sadar dalam persekian menit itu seminggu, luar biasa ini. Masuk ke dimensi yang dar, seperti ruangan-ruangan yang tidak tampak pemandangan dan sebagainya gitu. Hanya ruangan kosong dan dalam sekian menit. Dalam 1 ruangan, 2 ruangan, 3 ruangan itu persekian menit gitu. Kita nggak kerasa. Ternyata perjalanan religi itu bertemunya dengan pintu 1, 2 itu hanya dirasain ke pintu 3 gitu. yang bikin anehnya, meskipun beliau itu dalam keadaan koma, tapi suara-suaranya tuh di sekitarnya tuh terdengar, mulai dari suara air, suara obrolan, ya betul ya. Ya obrolan, benda jatuh dan sebagainya. Sensornya jadi Sensor sensitif. Di mana? di rumah sakit. Rumah sakit. Jadi gini guys, ternyata Beda. Dimensi 1 kalau dimensi 1 ini ruangan biasa, tapi nggak ada pemandangan, nggak ada bangku apa sebagainya, nggak ada warna apapun, hanya putih. Ya putih. Ruangan kedua putih. Kayaknya menurut saya kalau ruangan pertama atau kedua dengan ada nuansa alam atau sebagainya, ada warna dan sebagainya, mungkin bahasanya hati nyaman. Mungkin karena tidak nyaman keluar lagi. Ada kenyamanan di dalam ruangan, dia keluar lagi. Ternyata
masuk kedua sama seperti itu ceritanya. Posisinya sama, Utama putih muda. Yang ketiga itu beda, Oh, yang ketiga beda. pintu rumah. Pintu rumah. Pintu rumah, ya ruangan yang setiap hari saya dan sebagainya. Yang diingat apa? Anak. Kemana? Istri saya kemana? Kok nggak ada di rumah? Mungkin keluar. Setelah di luar, nah itu yang saya ceritain, setelah keluar itu udah di rumah sakit. Ternyata setelah ditanyain, itu nggak sadar berapa hari dong, dari Seminggu. Ternyata ya itu hitungannya. Berarti kita hidup di dunia ini beberapa menit itu bagikan udah hitungan Beberapa hari. berapa hari, 10 sampai seminggu lebih, hampir 2 minggu. Di orang yang menyayangi saya, keluarga, serta orang-orang yang sering bersama, itu teman, saudara, semuanya ya bisa menguatkan saya bisa di sini. Ya, karena kita itu ya bukan kita yang kuat, tapi anak, istri, dan semua teman-teman membuat kita jadi kuat. Jadi ada motivasi. Ada motif. Jadi ketika Kang Adi ngalamin kecelakaan terus hilang kesadaran, berarti memang pada dasarnya seminggu ya kurang lebih. Nah, itu lebih dari seminggu, Kalau 2 minggu. Tetapi ya Kang Adi rasakan tuh cuma beberapa menit. Berapa? Nah, jadi memang ketika perpindahan dimensi mungkin ya ada yang namanya relativitas waktu mungkin. Waktu. Jadi yang namanya perbedaan waktu real di 3 dimensi yang kita tinggal sama dimensi berikutnya yang berbeda, ternyata memang ada ya. Memang spiritual hidup gitu ya, dari kejadian yang dialami gitu ya. Jangan pernah kita menyanyiakan waktu, apalagi hari, 1 detik, 1 menit, 1 jam, 24 jam itu berarti ternyata sangat berarti. Dari hampir berarti kita hampir 1,440 menit hari itu. Jadi kalau di dunia lain mungkin bisa sampai Berarti puluhan tahun. Berarti jangan pernah kita lupain itu. Waktu benar-benar jalan dengan cepat. Apalagi sampai kita meninggalkan sebuah, luar biasa. Berarti nggak sholat sehari itu kita kehilangan yang namanya keadaan. apapun yang namanya waktu itu tidak boleh disia-siakan begitu. Ya paradis. Nah, jadi fenomena yang didapat dari pengalaman tadi kurang lebih seperti itu ya. Ya. Kalau dari segi Mas Adi sendiri itu ada perbedaan nggak? Dulu ketika sebelum koma, terus sekarang sudah koma. Ada, pasti ada. Perbedaannya Karena dari yang tadinya kita bersifatnya pengen ramai dan sebagainya, tapi dia duniawi, tapi nggak bisa sekarang. Kalau bersifatnya duniawi dan ramai itu, kalau duniawi mah pastilah ada lah, karena itu sebuah yang ya karena masih dijalani di kehidupan ini gitu. Yang dirasain itu ya nggak mau yang namanya kamera ini. Jadi pengennya tenang, nyaman. Kalau sudah tidak nyaman, apa penting tentang hidupnya? Apa sih gitu? Susah gitu untuk terima. Orang pengennya ngumpul terus gitu. Ya harinya, ya udah males aja kayak gitu. Ya ngobrol lebih santai, lebih tenang gitu. Tapi selama berarti kejadiannya kapan tuh? Kurang lebih berapa tahun yang? Dan hampir 9-10 bulan, hampir ya setahun ini. Tahun. Oh berarti baru kemarin ya? Baru kemarin. Siuman-siumannya itu sadar-sadarnya itu lama. Itu sudah sadar bertemu dengan orang-orang banyak. Tapi untuk menerima nongkrong sini udah nggak bisa. Oh berarti masih ada kebingungan? Ada kebingungan. Masih belum bisa ngebedain bener? Belum bisa ngebedain. Kita hampir 10 bulan. Wah. Iya. 10 bulan itu tidak bisa ngebedain
tiga dimensi sama kalimat. Di mana masih di mana gitu. Tapi ya ini teman-teman kita, ini kerjaan, ini ada job desk dan sebagainya, sadar Tapi ada sesuatu beda aja. luar biasa. Di balik itu juga ada doa-doa dari teman-teman dari Tolani yang benar-benar antara yang diucap dan tidak diucap berdoa. Iya betul. Jadi kerasa buat saya juga, alhamdulillah saya masih bisa hadir di sini, masih bisa melihat saya bermain di luar, ketemu dengan teman-teman lagi, ketemu dengan saudara-saudara lagi, teman-teman budaya dan pengrajin, alhamdulillah. Saya mah pengrajin, membuat sebuah proyek yang menyenangkan orang lain lah. Contohnya Kayak job-job yang bikin sebuah gapura dan sebagainya, sebuah saung dan sebagainya, menyenangkan orang lain lagi. sahabat Bumi Misteri nanti kalau perlu berbagai macam kerajinan yang enakan bisa hubungi Adi yang punya pengalaman yang soalnya mungkin bisa berbagi ceritanya juga, bisa tulis di kolom komentar ya. Kita ada kemiripan mungkin. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih banyak Kang Adi. Kami Misteri, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajarannya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap penasaran sama misteri.